Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jang Rahmat. Ini untuk presentasi tugas ya, tugas UTS dari mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen Bu Cian ya. Oke, ini jadi yang ditugaskan pada UTS-nya itu adalah menganalisa ya dan juga menjelaskan atau mempresentasikan dari studi kasus yang sudah diberikan gitu ya. Jadi di sini sudah ada studi kasus yang diberikan sebuah project gitu ya, di mana projectnya ini adalah sebuah sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan gitu ya. Dan nanti yang perlu dijelaskan ini adalah mengenai diagram konteksnya, lalu ada DFD level 0 dan DFD level 1 ya, yang dijelaskan di sini. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dari diskusi sistem peminjaman bukunya ya. Jadi di sini dari yang sudah disebutkan judulnya adalah sistem peminjaman buku di mana sistemnya seperti ini. Yang pertama, pada saat pendaftaran, itu identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Jadi kalau misalkan si apa namanya si anggotanya itu ketika diberikan ke petugas itu dicatat jika belum terdaftar maka akan dibuatkan dulu kartu anggotanya. Lalu proses peminjaman akan diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perusahaan. Jadi pas minjem itu ini kode bukunya berapa, kemudian kartu anggotanya mana gitu ya, seperti itu. Kemudian petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada buku yang dipinjam, akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk dipinjam. Oke, jika ada ya, berarti kalau nggak ada nggak bisa gitu ya. Kemudian kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Kemudian sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Seperti itu. Kemudian buku-buku yang tersedia itu diperoleh dari bagian pengadaan. Kayak gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, identifikasi dulu entitas-entitas ya yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian tetapkan kebutuhan fungsional yang dibutuhkan, data apa yang perlu disimpan ke database-nya, ya. Kemudian buat diagram konteks yang mengacu pada nomor satu dan nomor 2 ya, yaitu berarti identifikasi dan tetapkan kebutuhan. Lalu digambarkan DFD level 0 dan level 1 ya, sesuai dengan nomor 2 berarti sesuai dengan yang ini ya. Oke, kemudian kita mulai dari identifikasi entitas-entitas. Nah, entitas ini ada anggota, ya berarti termasuk anggota keanggotaan ya. Kemudian ada bagian pengadaan dan ada bagian pimpinan. Anggota yang minjem, ada bagian pengadaan, kemudian ada pimpinannya gitu ya. Nah, kemudian tetapkan kebutuhan secara fungsional. Oke, ini yang di requirement ya. Nah, untuk di pendaftaran, ini ada cari data anggota, rekam data anggota, dan cetak kartu anggota untuk di pendaftaran. Lalu ada juga rekam data buku dan cari dan tampilkan status buku ya. Lalu untuk peminjaman ya, masuk peminjaman itu ada rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman dan juga update buku. Ya, jadi di-update bukunya kalau memang dipinjam. Lalu yang ke terakhir ini adalah pelaporan gitu ya. Cetak daftar pengeluaran buku dan cetak laporan peminjaman. Ini untuk kebutuhan fungsionalnya. Baik, untuk selanjutnya, data yang perlu disimpan adalah anggota, data buku, dan data peminjaman. Ya, ada tiga berarti ya. Anggota, termasuk anggotanya ada siapa aja gitu ya. Bukunya ada berapa, ada apa aja bukunya. Lalu peminjaman, berarti data peminjamannya ya. Jadi buku ini dipinjam oleh siapa gitu ya, seperti itu. Nah, terus buatlah diagram konteks. Nah, ini adalah diagram konteksnya, maaf, diagram konteksnya. Jadi di sini ada sistem peminjaman buku, kemudian ada anggota, ada bagian pengadaan, dan ada pimpinan. Nah, di sini terlihat konteks dari masing-masing entitas gitu ya. Pertama, anggota itu ke sistem peminjaman buku, berarti dia butuh untuk buku peminjaman, kemudian untuk info status buku yang dipinjam dia, dan kemudian dia kartu anggota yang dia miliki dan termasuk ID anggota ini penting ya sebagai pengenal gitu ya. Karena kalau nama itu mungkin bisa sama, tapi kalau ID ini unik gitu ya, seperti itu. Kemudian ada bagian pengadaan, nah ini ID buku dan juga daftar pengeluaran buku ya di bagian pengadaan. Jadi data pengeluaran bukunya seperti apa gitu ya. Lalu selanjutnya untuk kepemimpinan, untuk ke entitas pemimpin, kepimpinan yaitu laporan dari penjualan.
Kalau di sini kayaknya lebih ke laporan untuk peminjamannya seperti itu. Oke, kemudian untuk gambar DFD. Nah, ini untuk gambar sistem meminjam buku DFD level 0 ya. Di sini terlihat kalau misalkan setiap entitas itu sebetulnya sudah ada ininya masing-masing ya. Kita bisa lihat di bagian anggota di sini ada sama seperti tadi ada ID anggota, kartu anggota. Nah, ini masuknya ke pendaftaran ya. Tadi yang disebutkan kalau misalkan kalau dia tidak belum punya kartu anggota kan dia harus daftar dulu gitu ya. Kemudian ID anggotanya kalau misalkan tidak terdaftar dia harus daftar dulu ya. Kemudian dia mendapatkan kartu anggota gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau memang dia terdaftar sebagai anggota, ya dia akan lanjut ke peminjaman. Ya, dia akan lanjut ke peminjaman. Ini sebetulnya udah sesuai dengan yang ada di sini ya. Dari yang saya analisa ini sesuai dengan yang ada di fungsional. Nah ini nih, ya sesuai dengan yang fungsional requirement-nya gitu ya. Nah, kemudian lanjut setelah pendaftaran, misalnya dia udah daftar, udah aman ya anggotanya ya, udah ada kartu anggota segala macam. Dan nanti dia akan masuk ke peminjaman. Nah, di sini dia akan cari dulu ya dan tampilkan status bukunya ya. Nanti dia akan dicek info status bukunya, kemudian kalau ada peminjaman jadi dia udah masuk sebetulnya. Nah, kemudian kalau memang ada gitu ya, dia akan masuk ke lanjut ke ini nih, ke rekam data buku ya. Jadi rekam data buku yang dipinjam akan direkam ke bagian pengadaan ya, di sini ke bagian pengadaan. Kemudian nah selanjutnya ya dia dari buku ini dia lanjut ke pelaporan yang itu kepada pimpinannya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sistemnya seperti ini. Dan dari laporan ini juga sebenarnya dia masuk ke pengadaan juga ya, ya untuk rekam si data bukunya itu seperti itu. Jadi anggota cek pendaftaran enggak, kalau enggak ya didaftar, bikin kartu anggota, kemudian peminjaman ya, kemudian ya rekam data buku dan segala macamnya, dicari bukunya, kemudian dilaporkan ke pimpinan berupa laporan peminjamannya seperti itu. Ya. Kemudian untuk DFD level 1 ya ini ada prosesnya. Proses satu kalau ini level 1 berarti dipisah-pisah ya. Kalau ini kan disatuin ya, disatuin. Kalau ini bisa-bisa. Ini proses satu yaitu anggota ya. ID anggota, cari data anggota, kemudian data anggota apa namanya? eh, Lihat ke anggotanya, rekam data anggota, kemudian kalau misalkan ini kayaknya kalau misalkan tidak terdaftar, dia dicetak kartu anggota ya, sehingga menghasilkan kartu anggota. Tapi kalau terdaftar ya dia tinggal ke rekam data anggota seperti itu. Kemudian proses ya level 1 kemudian lanjut ke proses, makanya ini lanjut prosesnya ke 4.0 ya, enggak ke 2.0 dulu. Ya memang sistemnya sama seperti yang tadi saya jelasin. Nah, dari sini dari data buku yang ada ya kemudian ada rekam peminjamannya anggota lihat rekam peminjaman kemudian dari buku kemudian kalau memang sudah ada apa udah direkam gitu ya kemudian meminjam kemudian dia cetak bukti peminjaman ya ini sepertinya diberikan ke anggota ya kemudian selanjutnya ya update bukti peminjaman ya jadi nanti akan update juga ke data bukunya seperti itu bukunya ada yang minjam gitu seperti itu berarti kalau ada yang minjam berarti bukunya ini bisa stoknya dikurangin gitu ya misalkan seperti itu. Terus level selanjutnya proses 5.0. Nah, ini ketika sudah peminjaman, ya dia akan cetak laporan, kemudian masuk ke laporan peminjaman, ya. Di mana nih cetak daftar pengeluaran juga ya, masuk ke daftar pengeluaran dari buku ini ya, seperti itu. Lalu lanjut, nah ini pemodelan data diagramnya ya. Sebetulnya ini lebih ke apa ya? Lebih ke database masuk ya, lebih ke desain database kayaknya masuk nih. Ini ada anggota, kemudian ini ada apa kartu ya, anggota ada tanggal lahir, ada tanggal daftar ya di sini. Kemudian melakukan peminjaman. Nah, ini peminjamannya, nomor pinjamnya apa, tanggal kembalinya kapan gitu ya. Nah, kemudian yang mana ini terdiri dari bukunya itu adalah ada KD buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok ya, seperti itu. Nah, ini komus datanya, data store, anggota ya, KD anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar. Kalau buku ada buku, judul, penerbit, pengarang, stok ya ini ke tabel database-nya. Pinjaman, no pinjam, tanggal kembali, kartu anggota, KD anggota dan KD buku. KD buku itu mungkin lebih ke ID ya, kode anggota, kode buku seperti itu. Kemudian lanjut ke aliran data. Nah, dari ID anggota ini nama anggota, tanggal lahir, dan no identitas. Jadi ID anggota ini sama dengan dibikin dari nama, tanggal lahir, dan no identitas. Kemudian di kartu anggota itu ada KD anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlaku. Info status buku ya, KD buku, judul, dan pinjaman, KD buku pinjaman, KD buku, judul, dan pengarang. Jadi setiap
ini ada ininya lagi gitu ya. Bukti peminjaman, no bukti, KD anggota, nama anggota plus tanggal pinjam plus KD buku, judul pengarang penerbit, tanggal harus kembali plus nama petugas. Nama petugas juga dicatat gitu ya. Kemudian daftar pengeluaran buku, periode plus no KD buku, kode buku, judul pengarang, tanggal pinjam, laporan peminjaman, periode lap, no pinjam, kode buku, judul, tanggal pinjam plus tanggal kembali plus nama petugas. Nah, kemudian keterangan kamus data ini ada KD, kode kode anggota 10 karakter, nama anggota 1 karakter 25. Kemudian ada tanggal lahir seperti ini bentuknya, sama dengan juga nanti ada tanggal daftar. Kemudian stok ini berupa numerik gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini karakter seperti ini A sampai Z, A kecil sampai Z kecil 09, numerik 0 sampai 9, 0 sampai 9, kemudian spesifikasi prosesnya, nama proses ini rekam data buku ya untuk proses yang tadi ya. Input input ID buku dan tabel buku, output berupa tabel buku. Nah, deskripsinya ini kayaknya lebih ke pseudocode-nya ya. Kemudian open tabel buku, input ID buku, validasi if not valid, dan nanti akan tampilkan pesan gitu ya. Kalau tidak berarti akan direkam ke tabel gitu ya. Dicek bukunya, di input ID bukunya, kalau valid dia nanti akan ada. Kalau tidak valid akan muncul pesan, kalau misalkan tidak akan rekam ke tabel. Kemudian endip ya udah di close tabelnya. Kemudian proses rekam peminjaman, input input dari kode buku pinjaman, tabel buku dan tabel anggota. Outputnya adalah tabel peminjaman. Nah, definisinya dia mulai, kemudian open tabel buku, anggota peminjaman, input kode buku pinjaman, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika tidak valid, ya, kemudian tampilkan pesannya, gitu ya. Kalau kalau misalkan tidak valid, berarti valid ya. Rekam ke tabel peminjaman, berhenti close table. Lanjut ke nama proses ya, 51. Cetak laporan peminjaman. Input kode buku pinjaman, tabel buku dan tabel anggota. Output laporan peminjaman. Deskripsi, begin. Mulai gitu ya. Open tabel buku, anggota peminjaman, input periode laporan, mau dari kapan sampai kapan. Saring data peminjaman, kemudian while not IOF peminjaman do, dia akan baca rekod peminjaman, akan dicari ke tabel buku, simpan ke tabel temporer, tampilkan atau cetak laporan. Kemudian berhenti gitu ya, close tabel end. Kemudian selanjutnya update buku. Input peminjaman tabel buku, output tabel buku. Ya, begin, open buku tabel peminjaman, get kode buku dari peminjaman, kemudian di search ke tabel barang, hitung stok jumlah pinjam, rekam data, update stok, close semua tabel. Kemudian cari data anggota, inputnya ID anggota dan tabel anggota, outputnya hasil pencarian, deskripsinya begin, open tabel anggota, input ID anggota. Jika tidak, IF anggotanya gitu ya, if ID anggota ID, sama dengan ID tabel anggota, dan tampilkan data anggota. Jika tidak, berarti data tidak ada. Kemudian endip, end, while, close tabel anggota, dan berakhir programnya. Seperti itu. Oke, jadi itu mungkin hasil dari analisa ataupun presentasi saya gitu ya mengenai studi kasus yang sudah diberikan di tugas ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun ada penyampaian yang terlalu cepat. Oke, jadi sebenarnya memang kalau rekan-rekan untuk bikin sebuah sistem kita harus direncanakan dulu seperti ini gitu ya sebaiknya. Karena saya pribadi biasanya tidak berencanakan dulu ya, biasanya langsung bikin aja sistemnya tanpa ada. Ini jauh lebih baik karena nanti memudahkan kita sistemnya akan dibangun seperti apa. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.